Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, melanjutkan tentang beriman kepada hari akhirat. Di antara keimanan kepada negeri akhirat, yakni beriman kepada fase perjalanan akhirat, yaitu Haudur Rasul, fase telaga. Setelah Yaumul Hisab, kemudian ada Yaumul Mizan, maka berikutnya yaitu Yaumul Haud. Al-Haudu artinya telaga. Haudur Rasul artinya telaga Rasul. Bahwa setiap dari Nabi memiliki telaga. Dan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang banyak dikunjungi oleh manusia ketika itu. Dan itulah konsekuensi dari banyaknya umat beliau. Setiap nabi memiliki telaga. Beliau bersabda di dalam hadis Tirmidzi di nomor 2443. Ahmad bin Muhammad bin Nizak al-Baghdadi. Ayo. Lengkap. Ahmad bin Muhammad bin Nizak al-Baghdadi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar Ad-Dimashqi menceritakan kepada kami, Ad-Dimashqi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basir menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah. Ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Mereka saling berbangga diri. Telaga siapa di antara mereka yang paling banyak dikunjungi? Aku berharap telaga pula yang paling banyak pengunjungnya. Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, dan sesungguhnya para nabi berbangga diri
yatabahawna ayyuhum aktsaru warida. Siapa di antara mereka yang paling banyak mengunjungi telaga beliau. Wa inni arju an akuna aktsaruhum warida, dan aku berharap telagakulah yang paling banyak pengunjungnya. Jangankan di akhirat, secara umum manusia seandainya punya telaga di dunia, telaganya itu milik pribadi, airnya jernih, banyak ikannya, view-nya bagus, milik pribadi lagi, pasti berharap tempat itu akan dijadikan sebagai objek wisata. Kalau dijadikan sebagai objek wisata, berarti dia berharap banyak orang yang datang ke tempat itu. Karena datangnya manusia ke tempat itu akan mendatangkan profit. Setiap orang yang datang harus pakai tiket dulu misalnya, walaupun hanya 5.000. Kalau 1.000 orang yang datang, berapa berarti sudah? 5 miliar, 5 juta per hari misalnya. Itu baru di dunia. Tapi di sini bukan telaga dunia, tapi telaga di akhirat. Dan yang punya telaga itu hanya Nabi. Sementara jumlah Nabi berapa jumlahnya? 124.000 Nabi. Bayangkan di akhirat nanti banyak telaga-telaga di sana. Telaga masing-masing Nabi. Ada yang telaganya kecil karena memang umatnya kecil, umatnya sedikit. Bahkan ada Nabi yang punya pengikut cuma 3 orang, punya 2 orang, punya pengikut 1 orang. Bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut. Nabi kita, Nabi yang banyak pengikutnya nanti di akhirat. Makanya Nabi bangga, sehingga kita diperintahkan untuk memperbanyak umat Rasulullah dengan memperbanyak anak. Kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah wanita-wanita yang subur, wal wadud, yang subur dan cinta kepada anak, sayang kepada anak. Fa inni mukatsirukum, fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di akhirat. Itu kisahnya ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi mengatakan bahwa aku bertemu seorang wanita cantik tapi dia enggak bisa punya anak. Gimana wahai Rasul, bolehkah aku menikahinya? Kata Nabi, tidak, jangan. Baca Abu Dawud 2050, terutama sing gurung kawin iki. Ya. Nek golek bojo sing anake ya akeh. Nek saiki anake gak akeh, golek sing ngingoni Gusti Allah. Nah. Ya, terus 2050. iya. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik. Akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan. Iya, tidak dapat punya anak. Bagaimana dia tahu bagaimana wanita itu tidak punya anak? Kalau pengen tahu wanita itu subur atau tidak, dia lihat keturunannya. Dia anak keberapa, atau anak tunggal atau tidak. Kalau dia saudara besar, anak ke-11 misalnya, berarti dia keturunan seorang wanita yang subur. Kalau dia anak tunggal, kemungkinan demikianlah mungkin dia punya anak seterusnya.
Yang kedua bisa dilihat dari subur tidaknya, dari haidnya. Haidnya lancar atau tidak. Karena haid itu menunjukkan kesuburan. Ya. Karena ada orang itu belum waktunya berhenti haid sudah menopause. Usia 35 tahun udah menopause kan? Terlalu muda. Berarti itu menunjukkan tingkat kesuburan. Baik, lanjut. Apakah saya menikahinya? Nabi menjawab, jangan. Lah, jangan. Kemudian datang kembali kedua kalinya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi SAW jawab, nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku. Maka alangkah senangnya Nabi SAW dengan banyaknya umat beliau ketika di hari kiamat. Karena dengan banyaknya umat beliau berarti yang datang di telaga beliau banyak atau tidak? Banyak. Makanya telaga beliau itu banyak pengunjungnya. Baik. Kemudian selanjutnya infrastruktur bagaimana telaga Nabi. Yang pertama, telaga Nabi itu sudah ada sekarang. Itu ada di dalam hadis Bukhari nomor 6590 dan Muslim 2296. Ini Pustaka As-Sunnah ini ya. Belum kita dapatkan ini matan hadisnya ya. Baik. Kemudian telaga itu ada sebelum Sirat dan sesudah Mizan. Jadi fase telaga itu setelah Mizan, sebelum Sirat. Setelah hisab ada qisas, pembagian catatan, ada mizan, baru telaga. Setelah telaga baru Sirat. Dalam hadis Tirmizi disebutkan, akan tetapi tidak secara berurutan, tapi hanya disebutkan poin-poinnya saja. Tirmizi nomor yang ke-2433 2433. Abdullah bin As-Sabah Al-Hashimi, silakan. Ya. Abdullah bin As-Sabah Al-Hashimi menceritakan kepada kami, Badal bin Al-Muhabbar menceritakan kepada kami, Harb bin Maimun Al-Ansari Abdul Khattab menceritakan kepada kami, An-Nadr bin Anas bin Malik menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata, apa katanya? Aku pernah memohon kepada Rasulullah agar beliau memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Ya. Kemudian beliau menjawab, aku akan lakukan. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, di mana aku dapat mencarimu? Beliau menjawab, carilah aku. Pertama kali kamu mencari di Sirat atau di Tian. Iya, ini menyebutkan poinnya saja. Sementara sebetulnya Sirat itu justru yang terakhir dari perjalanan manusia sebelum penentuan surga atau neraka. Kemudian kalau tidak bertemu dengan di Sirat, dia berkata, aku berkata, jika aku tidak bertemu denganmu di sana. Dia menjawab, carilah aku di tempat timbangan amal. Iya. Utlubuni fil mizan. Carilah aku di timbangan amal. Kemudian aku berkata, jika aku tidak menjumpaimu di tempat timbangan amal. Beliau menjawab, carilah aku di telaga surga. Iya, beliau mengatakan, utlubuni fil haud. Carilah aku di telaga surga. Kalau kita lihat di sini seakan-akan urutannya tidak beraturan. Dari belakang, kemudian ke depan, baru ke tengah. Dari belakang, titian itu terakhir setelah telaga, baru kemudian yaitu mizan. Mizan itu sebelum telaga, baru kemudian telaga mestinya di tengah, dia di akhir. Urut-urutannya adalah
yaitu mizan, setelah itu telaga, dan kemudian sirat. Hal itu ditegaskan di dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, yakni oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa telaga itu adalah terjadi sebelum sirat, yaitu titian yang dibawanya adalah neraka Jahannam. Nah, telaga itu sudah diciptakan dan sudah ada. Dia berada bukan di surga, tapi di pelataran akhirat. Beda dengan telaga Al-Kautsar. Kalau telaga Al-Kautsar ada di surga, tapi kalau Haudur Rasul, telaga Rasul, ada di pelataran akhirat. Yang air telaga Rasul ini sumbernya dari telaga Al-Kautsar. Kalau telaga Al-Kautsar itu bagi mereka yang masuk surga. Kalau telaga Rasul bagi orang-orang mukmin yang mampir di tempat itu. Setelah itu dia minum, dan minum tidak akan pernah haus selamanya. Dan Nabi sebagai pemilik telaga itu, beliau mendahului, karena beliau tuan rumah. Beliau lebih dulu datang ke tempat itu. Di dalam hadis, yakni Muslim 2133, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah bersabda mengenai para korban perang Uhud. Beliau naik ke mimbar seolah-olah memberi amanah kepada yang masih hidup dan yang telah syahid. Sabda beliau, aku mendahului kalian ke telaga. Iya, ini ucapan beliau singkat. Ana faratukum fil haudi. Aku mendahului kalian ke telaga. Telaga di pelataran akhirat maksudnya. Ana faratukum indal haud. Ya. Terus lebar telaga itu sejauh antara Aila ke Jufa. Terus aku tidak menyaksikan bahwa kamu akan kembali musyrik sepeninggalanku. Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Iya, sehingga kemudian kamu berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian musnah seperti musnahnya umat sebelum kalian. Iya, jadi Rasul tidak khawatir kalau sahabat-sahabatnya itu berbuat syirik. Akan tetapi yang dikhawatirkan Nabi, bahwa sahabat beliau dan orang-orang sesudahnya mereka saling bunuh-membunuh. Dan saling bunuh-membunuh ini sebagai sebab orang itu akan diusir dari telaga Rasulullah. Orang yang suka bunuh-membunuh sesama muslim. Kemudian lanjut. Kata Uqbah, itu yang terakhir kali aku melihat Rasulullah SAW berpidato di mimbar. Iya. Jadi beliau mendahului ke telaga sebelum umatnya. Kemudian bagaimana sifat-sifat dari telaga itu? Tentang panjang dan lebarnya. Sebagaimana pula telaga itu disifati bahwa dia memiliki apa? Air. Nek kalau banyune ya duduk telaga iku. Berarti apa? Lembah. Lembah kan? Cekungan yang enggak ada airnya ya lembah. Kalau ada airnya penuh, itulah telaga. Baik. Panjang sisinya, baca Ibnu Majah nomor 3492. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam?
Jarak antara dua sisi telagaku adalah bagaikan jarak antara San'a dan Madinah. Ma baina nahiyatay haudi, jarak antara dua sisi telagaku, antara dua sisi telagaku, kama baina San'a wal Madinah, yaitu bagaikan jarak antara San'a dan Madinah. San'a di mana, Pak? Yaman. Antara Yaman sampai Madinah itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu duduk telaga meneh iku laut. Antara Madinah sampai Yaman. Masa ana telaga sakmono gedene. Ya. Tapi itu telaga dalam hitungan, dalam ukuran akhirat itu telaga, karena yang datang itu umat Nabi banyak sekali. Atau seperti apa? Atau bagaikan jarak antara Madinah dan Yaman? Iya, sama saja. Baina, yani al-Madinah wa Oman, dan juga antara Madinah dan Yaman, ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadis yang lain 3489. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya aku memiliki sebuah telaga yang luasnya antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Iya. Disebutkan di sini innali hawdan ma bainal Ka'bati wa Baitul Maqdis. Sesungguhnya aku memiliki telaga yang luasnya antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Disebutkan di sini antara dua tanah suci, yakni kota Makkah, lebih khusus lagi di situ, yakni apa? Antara Ka'bah dan juga Baitul Maqdis, berarti dua kiblat. Antara dua kiblat ini juga jauh sekali luasnya atau panjangnya. Kemudian bagaimana sifat dari airnya? Cahayanya putih bagaikan susu. Iya, abyadha mithlal laban, yang airnya itu putih bagaikan susu. Yang dimaksud di sini, cahaya dari air itu berkilau, lebih putih daripada susu. Kemudian tempat minumnya adalah dari kumpulan bintang. Aniyatuhu adadan nujumi, dan gelas-gelas minumnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian, dan sesungguhnya aku adalah nabi yang paling banyak pengikut di antara para nabi pada hari kiamat. Wa inni la aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku adalah nabi yang paling banyak mengikuti, paling banyak pengikutnya di antara para nabi di hari kiamat. Ini sifat daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, lebih lengkap lagi, lebih rinci bisa dijumpai terdapat di dalam Tirmizi 2445. Bagaimana bentuk dari telaga itu? Kalau tadi tentang panjangnya, luasnya, sekarang bentuknya. Silakan. Dari Abdullah bin As Sami dari Abu Zar, ia berkata. Apa katanya? Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah bejana telaga? Beliau menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bejana telaga lebih banyak daripada bintang-bintang di langit dan planet-planet yang di malam yang gelap gulita. Iya.
Walladzi nafsi biyadi, Nabi bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya, la aniyatuhu aktsaru min adadin nujumis sama wa kawakibiha fi lailatin muzlimatin mushiyatin. Beliau mengatakan bahwa bejana telaga, maksudnya gelas-gelas minumnya, lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit dan planet-planetnya di malam yang gelap gulita, mushiyatin, dan memancarkan cahaya. Kenapa kok dikatakan lebih banyak dari bintang-bintang? Saya tanya, banyakan mana? Bintang sama manusia? Hah? Lebih banyak bintang. Sekarang manusia saja, taruhlah sekarang 8 miliar. Mungkin mulai dari manusia pertama sampai hari ini, mungkin gak ada sampai 100 miliar. Gak ada 100 miliar. Sekarang baru 8 miliar. Tapi kalau kita melihat bahwa yang dimaksud bintang itu adalah benda langit yang memancarkan cahaya, itulah bintang. Sementara kita ini hidup di dalam tata bintang. Orang bilang tata surya, karena surya itu matahari. Matahari adalah salah satu di antara bintang. Sementara di galaksi kita ini ada 100 miliar tata surya. Itu baru galaksi kita. Orang bilang galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kata orang sono, Milky Way atau Bima Sakti. Itu terdapat 100 miliar lebih tata bintang atau tata surya. Nah, di jagat raya ini ada ratusan miliar galaksi. Padahal satu galaksi seperti galaksi kita itu berisi ratusan miliar matahari. Berarti lebih banyak sekali daripada manusia. Kalau 100 dikali 100 miliar ya berapa? Jebol kalkulator. 100 miliar kali 100 miliar. Belum terdefinisikan. Berarti banyak bintang-bintang di langit, lebih banyak daripada manusia. Apa faedahnya kalau lebih banyak bintang-bintang, lebih banyak gelas-gelas minumnya? Yang gelas minum itu lebih banyak daripada bintang. Berarti ketika manusia berada di telaga Rasul, ketika minum itu lebih banyak gelasnya atau lebih banyak orangnya? Lebih banyak gelasnya. Kalau lebih banyak gelasnya, minumnya antri apa enggak? Enggak pakai antri. Siji nek buka poso, ya kan? Wonge 100 gelasnya 10. Antri. Tapi kalau nanti di akhirat enggak ada antri. Itu maksudnya. Berarti gelas minumnya itu lebih banyak dari jumlah manusianya. Berarti apa? Enggak perlu antri. Bebas mau milih yang mana, karena gelas-gelasnya itu bercahaya dan memancarkan cahaya. Apa katanya? Dan memancarkan gelasnya itu, dan memancarkan cahaya dari pantulan bejana surga. Iya, mushiyatin min aniyatil jannah. Dan gelasnya itu memancarkan cahaya dari pantulan bejana surga. Kemudian siapa saja yang meminumnya sekali saja, maka ia tidak akan dahaga selamanya. Iya, man syaribaha, barang siapa yang meminum sekali saja air dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, syurbatan, satu kali minum saja, ya, maka apa konsekuensinya, akibatnya? Lam yatma, dia tidak akan pernah haus. Tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Sekali minum
akhirnya nggak pernah haus. Padahal kalau menurut teori manusia, orang haus itu kenapa? Hah? Menurut teori orang haus itu kenapa? Karena kekurangan air, sehingga tubuh kita ini secara otomatis merasakan haus. Itu tandanya kalau kita butuh apa? Air. Berarti kalau enggak haus, logikanya apa kalau enggak haus? Berarti tubuh kita ini tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan air. Berarti setelah minum air telaga beliau, air dalam tubuh kita ini konstan, tidak akan pernah berkurang, sehingga kita nggak akan pernah haus. Ketika nanti masuk surga, orang-orang di surga minum nggak? Hah? Minum atau tidak? Padahal katanya sudah nggak haus selama-lamanya. Lam yadhma akhirahu ma'alai. Tidak akan haus untuk selama-lamanya setelah itu. Ketika di surga, mereka masih minum nggak? Minum. Nah, minumnya di surga itu karena haus atau tidak? Karena nggak haus. Bagaimana orang minum nggak haus? Halo? Berarti minumnya itu hanya menikmati, bukan karena haus. Kalau di dunia lihat, orang menikmati minuman yang bernama wine, tahu wine? Anggur, itu banyak apa sedikit? Sak apa? Sak seloki. Ono enggak minum wine sak jembong, cegluk cegluk cegluk. Ono enggak? Iku wine Jawa, iku jenenge apa? Cao. Nek gak kobuk reng Madura. Ya kan? Lihat itu. Di dunia orang sudah pengen seperti di surga, menikmati khomer, ya, tapi nggak boleh, haram, karena memabukkan. Nanti di sana khomer, wine, ya, itu tidak memabukkan dan diminum bukan untuk apa? Bukan untuk karena haus, tapi dinikmati. Wong di dunia aja orang minum wine itu ada style gayanya kok. Nggak langsung diminum, diputar-putar dulu, disedot, ambune puter maneh, diombe cerut, ya kan? Kemeru. Padahal gak tahu ngombe tapi kemeru. Itu menikmati dia itu. Jadi orang di surga gak haus. Kenapa? Karena menurut hadis ini, ketika dia dapat karunia di surga minum telaga Nabi, sudah gak haus selama-lamanya. Baik. Lebarnya apa kata Nabi? Luasnya seperti panjangnya. Nah, lebarnya arduhu mithlu tulih. Lebarnya seperti panjangnya. Berarti panjang lebarnya apa? Sama. Berarti bentuknya apa berarti? Persegi alias bujur sangkar, ya. Ma baina Uman ila Aila, yaitu antara Aman hingga Aila. Iya, terus airnya lebih putih dari air susu. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Ada enggak yang lebih putih dari susu? Opoi. Belum ketemu kan? Nah, kalau pengen tahu yang lebih putih dari susu, itu adalah air telaga Rasulullah. Asyaddu bayadan minal laban. Terus, dan lebih manis dari madu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ada nggak yang lebih manis dari madu? Belum ketemu. Ya udah, nanti nikmati air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita harus berlomba-lomba mulai sekarang. Tapi ada syaratnya, ya. Nggak gampang untuk mendapatkan hadiah. Baik, buka Ibnu Majah 3493.
Dari Anas bin Malik ia berkata 3493, nggak jauh dari yang pertama tadi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? diperlihatkan di dalamnya tempat minum yang terbuat dari emas dan perak, jumlahnya bagaikan bintang-bintang di langit. Iya, baik. Kemudian telaga Nabi itu dijaga, sebagaimana telaga-telaga di dunia dijaga. Apalagi objek wisata, ada penjaganya nggak? Apa meneh akeh wae? Ana sing jaga nggak? Nek gak ngono dipancingi wong, ya. Tapi di sana tidak ada disebutkan bahwa telaga Nabi ono iwae. Gaya apa? Nggak perlu. Karena nanti di sana itu yang dibutuhkan minum. Karena mereka kehausan, mulai dikumpulkan di padang mahsyar, mereka sudah kehausan. Diterangkan pada waktu di mahsyar, bukankah keringat mereka mengucur, banjir sampai memenuhi mata kaki, lutut. Ada yang sepinggang, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Habis itu airnya. Dan itu masih berlangsung lama. Berarti itulah mungkin sebabnya kenapa mereka kehausan. Terus silakan dari Hudzaifah. Oh, afwan. Ibnu Majah 3490. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telagaku seluas antara Ailah dan Adi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tempat minumnya lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di langit, dan ia lebih putih dari susu, serta lebih manis dari manisnya madu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku akan mempertahankannya dari orang-orang, sebagaimana seorang lelaki mempertahankan telaganya dari unta asing. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la azudu anhu ar-rijala kama yazudu ar-rajulu al-ibli al-gharibata. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan mempertahankan telagaku dari orang-orang yang mendekat kepadanya, sebagaimana seorang laki-laki di dunia yang mempertahankan tempat minumnya dari unta-unta asing yang datang. Sementara dia punya unta sendiri, tahu-tahu ada unta asing datang melok ngombe. Iki nek dijarno iki engko entek untaku gak kumanan mbak banyu. Karena apa? Unta itu kalau udah kadung minum yang namanya air, itu bisa minum air separuh bobot tubuhnya. Nek bobote unta itu sak kintal, sak kintal, ya 500 kintal, kok 500 kintal, 5 kintal, 5 kintal atau 500 kilo, ya kan? Berarti dia bisa minum air sebanyak berapa? 250 kilo, ya kan? Banyak nggak itu? Banyak. Itu unta. Dan airnya itu disimpan di punuknya. Makanya dia meskipun berhari-hari tidak dapat air, dia punya apa? Punya tangki. Duwe tangki itu, ya. Makanya inspirasinya dari unta. Saya kira ono truk tangki. Punuke iki sini banyu. Makanya ketika di zaman Nabi pada saat perang kekeringan, nggak ada air, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih unta. Kemudian apa? Kemudian punuknya diperas, ya, kemudian disaring dengan air, kemudian diminum itu airnya. Tapi tunggangannya habis, walaupun alasannya dipakai makan dan dibuat minum. Ya. Itulah hewan unta. Dan termasuk keajaiban-keajaiban unta itu banyak sekali. Ya. Jadi nanti di akhirat, di pelataran akhirat itu ada orang yang datang ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dan diusir mereka. Kenapa? Karena unta asing ibaratnya. Siapa kamu kok datang? Ayo sana, pergi. Ditanya oleh beliau, ditanyakan kepada beliau, apa katanya? Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami? Beliau menjawab, ya, kalian ditampakkan kepadaku dengan wajah dan pergelangan tangan serta kaki yang putih bekas wudu yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari selain kalian. Iya, nanti akan datang banyak manusia hendak minum telaga Nabi, tapi nanti Nabi akan memilih orang-orang tertentu yang akan meminumnya, yaitu yang sudah terregistrasi. Tandanya apa? Wajahnya putih bersih, bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Dari apa? Ghurran muhajjalin, bekas wudu. Oh, iki bekas wudu, iki umatku iki. Air ini, faddal, ya, faddal, ya, minum. Isyrab, silakan. Tapi kalau tidak ada tandanya, berarti bukan umat Nabi SAW. Karena jelas perbedaan antara kuda yang memiliki warna putih di antara kuda-kuda yang berwarna hitam. Dan itulah bedanya antara orang yang punya ghurran muhajjalin, bekas wudu. Mana tempat-tempat yang diwudui? Wajah kan bersinar, kepala bersinar, tangan, kakinya bersinar. Itulah keutamaan daripada orang yang wudu dengan sempurna, sehingga nanti bisa dikenali dari tanda tersebut di akhirat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi, baik, silakan azan dulu. Jangan lupa pertanyaannya kemarin. Itu nak sing takut.
Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengusir dari orang-orang yang dulu sebagai seorang muslim, akan tetapi beliau berpaling dari ajaran Nabi, bahkan membuat-buat ajaran Nabi, menambah-nambah ajaran Nabi, bahkan mengganti ajaran Nabi, sehingga nanti Nabi SAW akhirnya mengusir beliau. Baik, baca Ibnu Majah 3494. Ketika itu Nabi mendatangi sebuah makbarah atau kuburan kaum muslimin. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mendatangi sebuah pemakaman dan beliau mengucapkan salam kepada pemakaman tersebut. Beliau mengucapkan, semoga keselamatan dicurahkan bagi kamu, rumah bagi kaum muslimin. Insya Allah kami akan menyusulmu. Iya. Assalamu ala ahli diyari minal muslimin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Lalu apa yang beliau katakan? Lalu beliau bersabda, sungguh kami sangat berharap untuk dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami ini. Lawaditna anna, dan aku sangat rindu, yakni bisa bertemu ikhwani, yakni lawaditna anna ayyara ikhwani. Sungguh aku sangat berharap, rindu bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara kami. Disebutkan di situ ikhwani, ya. Maka para sahabat yang mendengarkan, apa kata itu? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Alawa awalasna ikhwani, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, kata sahabat. Ya, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kalian adalah sahabatku. Antum ashabi, kamu itu sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Sahabat berarti lebih tinggi kedudukannya. Kemudian siapa yang dimaksud saudara itu? Dan saudara-saudaraku yang datang setelahku, yakni amma ikhwani, adapun saudaraku adalah alladzina ya'tu min ba'di, mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kita. Sesudah kita mereka datang masuk Islam, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan sahabat. Mereka adalah yang datang setelah zaman Nabi. Itulah yang disebut dengan ikhwani. Dan Rasul SAW rindu bertemu dengan mereka, rindu bertemu dengan saudara-saudaranya, ya. Kemudian apa kata beliau? Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Ana faratukum alal haudi, sungguh aku menunggu kalian di telagaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali orang-orang yang tidak engkau ketahui dari umatmu? Bagaimana kau mengenali orang-orang sesudahmu?
Padahal tidak pernah Rasul menjumpainya atau bertemu dengan beliau. Apa jawab beliau? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian jika seseorang memiliki kuda berbulu putih di muka dan di kedua pergelangan kakinya berada di tengah-tengah gombalan kuda hitam pekat, bukankah ia dapat dikenali? Mereka menjawab, apa jawabnya? Tentu. Iya. Kemudian beliau bersabda, apa sabda beliau? Sesungguhnya mereka datang pada hari kiamat dengan muka dan kedua pergelangan tangan serta kaki yang putih bekas bulu. Hum ya'tuna yaumal qiyamati bi ghurril muhajjilin. Sesungguhnya mereka datang kelak pada hari kiamat dengan muka, kedua pergelangan tangan dan kaki yang putih karena sebab bekas wudu. Kemudian beliau bersabda, aku menunggu kalian di tepi telaga. Ana fartukum indal haudi. Aku menunggu kalian di tepi telaga. Lantas apa kata beliau? Lalu bersabda, ketahuilah bahwa telagaku akan dijaga sebagaimana dijaganya telaga dari unta yang tersesat. Kemudian aku akan memanggil mereka, mari datanglah. Ya, mari silakan datang untuk meminum airnya. Dipersilakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada suara yang terdengar. Apa katanya? Maka dikatakan, sesungguhnya mereka telah merubahnya setelahmu. Iya. Innahum baddalu dinahum. Ya. Sesungguhnya mereka telah merubah agamanya setelah kau tinggal. Ini sebab kenapa orang itu diusir dari telaga tersebut. Akhirnya dia tetap apa? Serta mereka masih terus membagikan badannya. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi berkata, menjauhlah. Ala suhqa kata Nabi. Menjauhlah kalian, menjauhlah. Diusir sama Nabi. Padahal dia dulu muslim. Sudah ada kesempatan untuk meminum telaga Rasul SAW. Hanya karena apa? Dia merubah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika datang ke telaga, diserukan bahwa orang ini telah merubah agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia diusir dari telaga itu. Ikhwatal iman, aizakumullah. Dan dalam beberapa riwayat ada kriteria orang yang tidak akan pernah meminum telaga beliau. Pertama, terhalang meminum air telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahlul bid'ah, mereka yang suka merubah agama dan membuat amalan-amalan di dalam agama ini yang tidak dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi, akan diusir dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Majah 2499. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda saat berada di Arafah, ketika berada di atas untanya yang terpotong ujung telinganya, tahukah kalian hari apakah ini, bulan apakah ini, dan negeri apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah negeri haram, bulan haram dan hari haram. Beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya harta dan darah kalian diharamkan atas kalian, seperti keharaman bulan kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada hari kalian ini. Ingatlah, sesungguhnya aku orang yang mendahului kalian di telaga surga, dan aku senang kalian dapat memperbanyak umat. Maka janganlah kalian mencoreng wajahmu. La tusawwiduni wajhi. Jangan kalian mencoreng wajahku. Apa yang dimaksud mencoreng wajah Nabi? Apakah secara fisik wareng terus kanjeng Nabi dicoreng-coreng? Ini kiasan, makna majazi. Mencoreng wajah Nabi itu maksudnya adalah
Lanjut. Ingatlah, sesungguhnya aku adalah orang yang menyelamatkan manusia dan diselamatkan manusia yang buruk dariku. Inni mustangkidun wa mustangqadun. Aku adalah penyelamat dan aku diselamatkan dari keburukan manusia. Kemudian Aku berkata kepada Rabbku, wahai Allah, bagaikan dengan para sahabatku. Bagaimana dengan para sahabatku? Terus Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka berbuat atau adakan setelah kamu tiada. Iya, innakum la tadri ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui setelah engkau. Yaitu tentang apa? Tentang amalan-amalan atau ibadah yang dibuat-buat setelah engkau tiada. Ini termasuk penyebab orang tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati telaga Rasul. Yang kedua, saling membunuh sesama mukmin. Dalam hadis Ibnu Majah 3202. Dari As-Sunabi Al-Ahmas. Dari As-Sunabi Al-Ahmas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Ketahuilah, sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga surga dan dijadikan bagiku pengikut yang banyak dari kalian. Maka syaratnya apa? Supaya dapat menikmati telaga beliau, maka janganlah kalian saling memerangi antara sesama setelahku. Fala taqattalunna ba'di. Maka janganlah kalian saling memerangi antara sesama kalian setelahku. Artinya pengertian kebalikannya, kalau kita memerangi sesama muslim saudara kita, maka nanti tidak akan dapat kesempatan untuk bertemu Nabi di telaga dan menikmati airnya. Baik. Dan yang terakhir yaitu pengikut pemimpin pendusta. Jadi kalau ada pemimpin pendusta kemudian mengikuti pemimpin pendusta itu, ngatok ya, atau oke bos pokoknya, ini termasuk yang tidak akan mendapatkan kesempatan meminum telaga Nabi. Dalam hadis An-Nasa'i 4218. 4218 dari Ka'ab bin Ujrah. Empat 4218 dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, di mana ketika itu kami berjumlah 9 orang. Lalu beliau bersabda, sepeninggalku nanti akan muncul sejumlah pemimpin. Innahu satakunu ba'di umara man saddaqahum bikadzibihim. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong mereka dalam kezaliman mereka, falaisa minni, maka dia tidak termasuk dariku, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Walaisa biwaridin alayya al-hawdha, mereka tidak akan pernah mendatangi telagaku, kata Nabi. Wa man lam yusaddiqhum, maka barang siapa tidak membenarkan mereka, bikadzibihim, dalam kedustaan mereka, walam yu'inhum, dan tidak menolong mereka, ala zulmihim, dalam perkara kezaliman mereka,
fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku, wa ana minhu, dan aku adalah golongan dia, wa huwa waridun alayyal haudha, dan dia pasti akan mendatangi telagaku. Makanya kita jangan pengikut, yakni apa? Para pemimpin-pemimpin pendusta, karena sebab itulah orang nanti akan dijauhkan dari telaga Rasul. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian, jadi siapa tadi yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama tadi ahlul bid'ah. Yang kedua, yang saling berperang antar saudara sesama mukmin. Yang ketiga, yaitu mereka yang mengikuti para pemimpin-pemimpin pendusta dan menolong kedustaan mereka serta membantu kezaliman mereka. Wallahu a'lam. Baik, silakan sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Fadhal. Ya. Tadi dijelaskan kalau Rasulullah itu ada umatnya dengan cahaya wajah, kaki dan tangan, itu yang mereka yang begitu. Dan bagaimana kalau membedakan dari orang yang melakukan kebitaan, mereka kan juga melakukan wudhu juga waktu itu. Tapi yang menyalahi yang disyariatkan oleh Rasulullah. Iya. Sekalipun mereka wudhu, pertama cahayanya itu akan redup. Karena ahlul bid'ah itu nanti akan wajahnya menjadi gelap. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya bersinar, tapi karena dia melakukan hal-hal yang tadi, itu diusir. Karena ada suara tadi kan yang memperingatkan bahwa ini telah melakukan ini dan itu. Akhirnya diusir. Suqa, pergilah kau menjauh dari telagaku ini. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan hanya bid'ah, yang menyelisih Nabi SAW. Yaitu tadi termasuk menyelisih supaya agar kita tidak membunuh, tapi dia selisih. Justru mereka suka berperang dengan sesama saudara muslim. Atau mungkin yang terakhir tadi, mungkin dia berwudu, tapi dia termasuk kroni-kroni dari para penguasa-penguasa zalim dan pendusta. Nah, itu termasuk yang akan diusir dari telaga. Mereka tidak akan mendatangi telaga Nabi dan meminum airnya. Wallahu a'lam. Baik. Yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, fase telaga ini merupakan fase di mana nanti yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik. Adapun orang-orang kafir sudah tidak ada di tempat ini. Mereka sudah digiring masuk neraka. Yani pada waktu fase hisab, mereka sudah masuk neraka. Dan telaga ini memisahkan antara orang mukmin dan munafik. Dan mukmin yang berdosa dengan yang tidak berdosa itu nanti dipisah dengan sirat. Ya, nanti orang munafik juga akan meniti sirat. Disitulah nanti akan ada pembagian lagi. Mereka yang selamat itu adalah mukmin yang mungkin tidak berdosa dari dosa-dosa besar. Mungkin masih melakukan dosa-dosa kecil. Dia selamat dari ketika meniti sirat, tapi nanti dibagi. Ada yang tercabik-cabik oleh pengait-pengait neraka jahanam itu. Disitulah nanti bedanya kalau orang itu melakukan dosa kecil. Adapun ketika melakukan dosa besar, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Karena sangat mungkin orang mukmin melakukan dosa besar, tapi mukmin. Bukan hanya syirik, banyak. Mungkin barangkali dia pernah mendolimi saudaranya, ya. Mungkin merusak harta bendanya,
atau mencaci kehormatan atau merusak nama baik kehormatan dari saudaranya. Makanya nanti setelah itu ada kisos yang kedua di Kontoro. Baik, kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.